Haleluya, haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, yes Jesus, memuja-Mu, kerabaya syakaraya, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan memenuhi tempat ini. Diberkatilah Kau, diberkati Kau, yes Lord, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya Kau memenuhi tempat ini. Terima kasih, terima kasih Yesus. La 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 ba, shana karabaya she, iri baya shana yabo. We call your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian kami Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your grace, Lord. Untuk selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah
terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nikmati hadirat-Mu Yesus, rindu selalu bersama-Mu. Amin. Tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap oh Your presence, keagungan, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, yes Lord, keindahan Your presence, keagungan-Mu, to love to be in Your presence, Lord. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan with all your heart. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Jesus, Jesus, kami mencintaimu Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Kami mencintaimu Bapa. We bring you all the glory. We bring you all the praise. We give you all the glory. Oh, oh. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Just to be in your presence, Lord. Just to be in your presence, my King. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Shakarabaya Shekiti Rabaya Shek. Kerabaya Shakatataya Kabalasha. Halalabaya Shandaya Karabaya Shek. Jesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Singit Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, yes. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kirabaya Shakaraya Maya Shak. Dididididibaya Shakaraya. Kirabaya Shandaya Raboye. Aku sembah, oh Kirabaya Shakaraya. Tuhan, aku sembah.
adore you. Adore you. Sing it out with your heart. I adore you. Nothing else, Lord, nothing else. It's only you. I adore you. Oh my King. Oh my King. And I adore you. I adore you. I adore you. My King. Oh my King. Dengan lembut katakan I adore you.
give life. You give life. You are love. Yes. You bring light to the darkness. You give hope. You restore. Amen. Every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath.
chasing for you, we're chasing for you, yeah, chasing for you. Hallelujah. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Amen. Amin. Yes. Nama selain Engkau Bapa. Jika hari ini kami masih boleh menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, itu satu anugerah bagi kami. Terima kasih untuk anugerah ini Bapa. Terima kasih untuk setiap keberadaan kami di hadapan-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicara bagi kami tentang isi hati-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau belajar. Biarlah apa saja yang disampaikan itu sungguh benar merupakan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini Bapa. Perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua yang ada di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami, mau menerima yang terbaik hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Bagaimana Rock Ubud hari ini? Rock Ubud hari ini? Dahsyat, haleluya. Puji Tuhan. Baru duduk, saya undang bangkit kembali berdiri supaya kita sehat ya, olahraga ya. Ubud harus selalu berolahraga dengan situasi alamnya begini, jangan malas-malas. Bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama dan kedua. 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua, kita baca sama-sama 2-3. Tetapi Roh Tuh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Silakan duduk Bapak dan Ibu, terima kasih. Hari ini kita akan berbicara mengenai values destroyer. Oke, ini ada kaitannya dengan minggu lalu. Minggu lalu Pastor Daniel sudah berbicara dengan begitu detail tentang generation kill. Oke, bagaimana sepak terjang dari si iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Menghancurkan generasi manusia yang ada di muka bumi ini. Haleluya, yang hadir minggu lalu ya. Hari ini kita akan melihat bagaimana sepak terjang dari si iblis ini secara khusus berusaha untuk menggagalkan penanaman nilai-nilai dari kerajaan surga di dalam kehidupan generasi, baik generasi kita di masa kini maupun generasi penerus kita. Amin. Oke. Di dalam zaman now, zaman sekarang ini Bapak dan Ibu harus diakui bahwa peran media dan internet itu sangat-sangatlah strategis. Setuju ya? Setuju ya? Informasi, publikasi, film, video, berita, bahkan penginjilan
ibadah seperti sekarang ini ya, itu cepat sekali tersebar dalam hitungan detik. Amin. Tetapi kita juga tahu bagaimana orang meeting, Zoom meeting, ya, orang kuliah juga pakai teknologi ini di masa-masa pandemi corona ini. Kalau kita istilahkan di gereja lokal kita, akademi corona. Haleluya, akademi ya, jangan bilang akademi corona. Teknologi ini itu semua baik, setuju ya, semua baik. Tetapi jangan salah Bapak dan Ibu, iblis juga memakai teknologi ini untuk kepentingannya. Oke, dia juga memakai teknologi untuk kepentingannya. Salah satu aksi yang dilakukan oleh iblis menggunakan teknologi apa? Dia mulai menanamkan nilai-nilai dunia kegelapan. Untuk apa? Untuk merusak nilai-nilai kerajaan surga dari kehidupan pribadi anak-anak manusia, khususnya generasi kita. Ya. Ada beberapa cara, ada banyak cara dia masuk, tapi yang saya bahas hanya beberapa saja di sini. Yang pertama apa dia bisa masuk? Melalui musik. Melalui musik ya, setuju ya? Kita buka sama-sama di Mazmur 150. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia, ini Tuhan, dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Musik puji-pujian itu adalah cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan umat manusia. Membangkitkan sukacita, setuju ya? Membangkitkan sukacita kita dan untuk kita merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika kita menaikkan pujian. Tadi ketika teman-teman dari Praise Worship menaikkan pujian, teman-teman dari Praise Worship tadi menaikkan pujian, saya benar-benar bawah. Bukan karena saya mau so action, tidak. Ada sesuatu di hati saya yang membuat saya nggak bisa katakan tapi saya bisa rasakan. Saya nggak tahu teman-teman. Tapi ketika kita serius memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada satu aliran surgawi yang membawa damai sejahtera yang mengalir. Setuju? Itu musik yang memang dari Tuhan. Setuju ya? Kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ada kekuatan ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, bukan hanya di sini, tapi mungkin di rumah kita. Ketika kita mesbah, ketika kita berkomsel naikkan pujian, ada kekuatan yang diberikan, kadang-kadang kita sampai keluar air mata. Ya. Bahkan teman-teman tahu, ketika kekuatan ada damai sejahtera, bahkan kadang-kala hikmat Tuhan berikan ketika kita menaikkan pujian. Serasa masalah kita kayak lewat aja ketika kita menaikkan pujian. Seolah-olah kita merasa seperti itu, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan hikmat itu hadir ketika kita menyembah sungguh-sungguh. Amin. Iblis tahu ini. Dia tahu, dia usianya berapa. Wah, kita kalah men. Ribuan tahun. Dia tahu banget ini rahasia. Makanya dia niru. Dia mengcopy. Dia ngikutin banget cara-cara dari kerajaan surga ini. Tapi caranya apa? Dia copy tapi dengan tujuan yang terbalik. Dia masukkan apa? Dia mulai masukkan lagu-lagu yang negatif, enak didengar. Musiknya enak didengar, nada-nadanya yang wah bikin kita kayak melo gitu. Tetapi syairnya perhatikan. Saya tidak di-endorse, saya juga tidak suka dengan lagu apa tidak, mohon ini direkam ya. Mohon jangan salah mengerti ya. Bukan berarti saya bilang ini musik dari iblis, tidak. Ingat. Iblis memakai pintu-pintu seperti ini untuk masuk.
Bisa nangkap di sini? Iblis memakai pintu-pintu ini untuk masuk bagi anak-anak Tuhan yang celahnya terbuka. Terutama generasi-generasi muda kita yang labil, ababil kalau saya bilang, ABG labil. Ya, di sini nggak ada. Yang ngaku. Iya, gampang kan? Lagu-lagu saya nggak usah nyanyiin, tapi rata-rata pada tahu ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Mau jatuh nggak bisa bangkit lagi? Mau? Aku tenggelam dalam lautan. Yang nyanyiin pelaku. Mau? Enak dinyanyikan, saya dulu nyanyiin. Tetapi saya cerna syairnya baik-baik. Wah, dalam nama Yesus saya tolak, saya nggak mau begini. Gue anak Tuhan nih. Itu baru contoh kecil. Ada lagi nih. Jadikan aku yang mau. Ibu-ibu, bapak-bapak, kebangetan. Mau? Tahu kan lagu ini? Pasti tahu yang saya punya ini apa? Yang mudah-mudahan mungkin. Ya K-pop saya nggak bahas lah ya, rasanya sudah sering saya pakai contoh K-pop itu. Apa lagi? Ini pintu-pintu masuk yang iblis pakai. Oh ada lagi nih. Selain dia menebarkan lagu yang bikin luka dalam, gak mau bangkit, sakit hati, baper, putus asa, kita tenggelam. Ada lagi. Aku punya teman. Gak ada yang berani nyanyi mereka. Udah mulai pinter. Teman sepermainan. Ketika refnya dinyanyikan terus oleh anak-anak, sampai anak-anak nih kan, sampai anak-anak loh, perselingkuhan di mana-mana merajalela. Oh ada satu lagu lagi. Dulu zaman saya remaja kadang-kadang suka nyanyiin, bertobat memang. Ini grup favorit saya dulu, mungkin angkat-angkat saya grup favoritnya juga ini. Ingin ku bunuh pacarmu. Joy anak band. Saat bla bla bla. Gila nggak ya? Enak kan nada, maksud saya nada-nadanya enak kan? Ngebeat enak banget kan? Jangan salah nih band favorit saya dulu loh. Kasik, Susanto. Satu angkatan kami. Ya. Enak nadanya Bapak dan Ibu, tetapi syairnya hati-hati. Oke, banyak lagi yang lain. Oke, iblis melihat ini sebagai celah, pintu untuk masuk. Sering dinyanyikan, akhirnya menjadi rema dalam hidup. Saya nggak mengutuk itu membahas ya, tapi lihatlah bagaimana kehidupannya. Perceraian, perselingkuhan terjadi hanya gara-gara lagu. Benar? Oke. Grace ini senang TikTok Bapak dan Ibu. Saya bergumul banget soal ini. Tapi ibu-ibu lebih bisa mengerti kali ya. Kadang-kadang saya menikmati dia joget-joget, kadang saya lihat jogetnya kayak apa juga ya. Bapaknya agak sulit terima kadang-kadang, berhenti ya. Saya bilang kamu tengking juga dia gak akan berhenti, karena memang umur dia begitu. Gak TikTok di rumah, ke tetangga TikToknya ngerekam. Tapi saya kan nggak bisa nyetop kan, nggak bisa saya stop pulang, nggak bisa, anak milenial men. Kita marahin dia kabur. Nah, ini masalah buat kami yang belajar psikologis, yang belajar konselor. Satu sisi ibu, satu sisi ilmu psikologis, ilmu konselor harus diterapkan. Sabar. Ngajarin anak orang bisa, anak sendiri nih. Akhirnya saya coba bilang nih Grace, kamu kalau nyanyikan lagu, kamu ngerti nggak syairnya? Dia cengenges, cari dulu artinya. Nah setelah mengerti baru oh iya mah. Tapi pelan-pelan butuh waktu Bapak dan Ibu untuk dia menyanyikan atau menarikan joget-joget itu. Syairnya tuh kayak apa, dia harus paham dulu baru dia boleh menyanyikan atau dia joget-joget dengan itu lagu TikTok. Saya tidak haramkan TikTok ya, saya juga kadang-kadang TikTok yang gimana dulu gitu kan ya. Tarik sis. Saya tahu. Saya nggak jadul-jadul amat Bapak dan Ibu.
Artinya saya tidak haramkan itu, tapi sebatas masnya mau senyum tapi kayaknya tertahan, nggak apa-apa mas. Iya, memang begitu situasi sekarang. Bukan cuma dari iblis, stop ya, jangan bilang tarik sis dari iblis. Ya kan nggak mungkin saya ngomong begitu. Ada hal yang saya saya bisa terima itu lucu-lucuan, tapi ada hal yang saya bilang stop, tidak boleh kamu katakan, tidak boleh kamu nyanyikan. Itu bahaya, menjadi doa, menjadi rema dan bisa terjadi. Lidah kita berkuasa, amin. Oke. Yang tadi lewat musik, yang kedua melalui film atau video game. Untuk film nanti saya akan bahas sebentar di nilai-nilai, tapi saya masuk ke video game dulu. Video game ini minggu lalu Pastor Daniel sudah jelaskan secara sangat mendetail bagaimana iblis bisa masuk memakai pintu video game ini. Orang kalau sudah main game, di sini ada yang betul-betul gila game. Saya senang kejujuran kalian. Terima kasih Tuhan memiliki anak-anak yang jujur. Malaikat memotret dari surga. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Asik. Oke. Kalau mereka lebih waspada, lebih hati-hati mereka. Ya, nggak apa-apa, lebih mengaku. Tapi untuk diperbaiki. Saya nggak haramkan video game kayak apa dulu. Dan berapa lama kau memainkan itu PS, itu video game, itu masalahnya. Dan apa yang kau mainkan? Pastor Daniel sudah membahas itu minggu lalu. Cuma yang saya mau sampaikan begini, ada permainan di video game itu Bapak dan Ibu, mungkin nanti bisa dibaca di searching, yang challenge-nya akhirnya untuk dia mencapai skor tertinggi menjadi pemenang, dia harus melakukan urutan-urutan langkah yang sudah diatur di sana, harus diikuti, dan finalnya adalah harus bunuh diri. Pernah dengar? Pernah baca? Gila. Siapa punya pekerjaan ini? Dunia kegelapan. Di drive anak ini sampai benar dia finalnya sampai dibikin dia supaya mencapai skor tertinggi, dia harus menenggelamkan diri di danau. Ada satu lagi, dia harus meloncat dari gedung tertinggi di kotanya supaya dia memenangkan challenge dari permainan di video game ini. Bayangkan kalau anak-anak tidak mulai dasar yang kuat, tidak memiliki lingkungan komunitas yang menopang dia yang dengan benar, dia akan ikuti saya. Yang penting gua menang, mau mati udahlah, bisa saja kan. Dan ini kejadian benar, saya tidak buat-buat. Teman-teman bisa searching nanti. Saya tidak sebutkan nama gamenya apa di sini, nanti kita bisa diskusi di luar. Ngeri Bapak dan Ibu. Itu berpermainan video game. Ada namanya juga game online. Sering muncullah di HP kita game-game online. Hati-hati Bapak dan Ibu. Game online memang kelihatannya asik, tapi itu menjebak. Nah, iblis bisa masuk lewat sini apa? Tuhan itu kan menetapkan kita di bumi sebagai anak-anak Tuhan untuk apa? Satu, jelas memperlebar kerajaan Allah, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, benar ya? Benar, dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Iblis mau menghancurkan itu. Dia mau menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan generasi kita, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dengan cara apa? Dia menyebar ini kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang apa ya? Yang membuat kita nggak apa-apa kok, main ini sedikit aja, nggak berpengaruh. Tetapi ada orang yang sampai benar-benar kecanduan game online, dan itu dampaknya sampai benar-benar merugikan. Satu, rugi waktu karena dia bisa sampai pagi duduk di depan layar atau HP ataupun layar laptopnya untuk bermain game online. Bahkan ada orang mati, mohon maaf ya, hanya gara-gara 24 jam dia seharian semalaman duduk main itu barang. Apa yang dirugikan? Waktu kita dengan keluarga, atau waktu kita yang harusnya bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mulai mesbah, dia rebut dengan satu kesenangan-kesenangan. Nah, kelihatannya itu nggak apa-apa kok sebentar, jadi kita semakin kecanduan. Sampai sekarang pelakor bukan lagi orang loh, tetapi video game online disebut pelakor loh sekarang. Karena apa? Merebut perhatian pasangan kita. Benar? Siapa yang ketawa tadi? Kaget saya. Ya, benar. Hubungan menjadi tawar di rumah tangga. Saya tidak melarang teman-teman untuk main video PS, tetapi batasi waktu Anda, mungkin setengah jam, sekedar hanya untuk refreshing, mungkin di kantor jam makan. Tetapi jangan Anda sampai betul-betul hidup Anda ada dibawa ke sana. Itu celah yang sangat terbuka. Yang mempunyai putra-putri yang anak-anak remaja, betul-betul kalian harus
tanamkan ini di mereka. Jangan pernah kecanduan. Satu, rugi waktu, hubungan dengan keluarga jadi hancur, berantakan, bisa cerai gara-gara ini. Yang ketiga apalagi? Keuangan, pasti itu makan kuota dan segala macam. Uang, akhirnya apa ujung-ujungnya? Bukan hanya keuangan kita tergerus, bisa terlibat masalah kekerasan lewat tontonan itu, bahkan mengarah ke pornografi. Jangan salah, itu Pastor Daniel sudah sampaikan minggu lalu, soal kekerasan dan pornografi dari tontonan-tontonan. Ini pintu yang sangat terbuka yang dipakai oleh iblis. Bisa nangkap di sana? Musik, film, video, oke, next. Pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat sebenarnya ini, maaf saya yang kurang ini, pengajaran sesat. Ini juga sering kita bahas, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran teman-teman. Ya, hati-hati dengan apa yang kita tonton, hati-hati. Kita buka Matius 18 ayat 7. Matius 18 ayat ke-7. Oke. Ini terkaitan dengan pengajaran. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Hati-hati dengan apa yang kau tonton, pengajaran-pengajaran apa yang kau tonton, hati-hati. Saring baik-baik. Termasuk ketika kita menyebarkan kembali pengajaran itu. Memang semua dipikirnya firman Tuhan. Tapi iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, teman-teman. Maka selalu kita bilang ikuti pengajaran emang dari gereja lokal kita, Kingdom, ikuti itu benar-benar. Dan dasarnya adalah Bible. Selalu dasarnya. Dan kita nggak usah berdebat soal firman Tuhan. Jangan sampai gontok-gontokan apalagi musuhan gara-gara firman Tuhan. Itu untuk dihidupi, bukan diajak berantem. Ya, amin. Kalau ajaran-ajaran yang menentang Yesus, menentang firman Tuhan, tidak mengakui keberadaan Roh Kudus, menolak Roh Kudus, menolak Tritunggal, itu sudah pasti ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sesat sudah pasti. Ya. Kalau mau lebih dalam lagi nanti bisa sharing, karena waktunya terbatas, bisa dengan GKM saudara, bisa dengan kami, boleh. Dengan waktu yang lebih rileks kita bisa menjelaskan panjang lebar soal ini. Ya, intinya sudah menentang firman Tuhan, menentang Roh Kudus, tidak mengakui Roh Kudus, menentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan istilahnya bilang dia itu adalah manusia saja karena dilahirkan, itu sesat. Dia manusia tapi dia adalah Allah. Ya, ini baru sebagian kecil. Ya, nanti bisa kita sharing lagi. Makanya pentingnya kita apa? Kita memahami firman Tuhan dengan benar harus dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dituntun Roh Kudus? Hidup kita harus benar-benar melekat dengan Dia. Melekat dengan Allah kita, mesbah kita terjaga, baru kita ada alarm-alarm yang bermain di hati kita, di kuping kita. Oh ini gak bener hati, jangan diikuti. Oh ini gak bener, jangan diikuti. Otomatis ada alarm-alarm yang mengingatkan kita. Bagaimana terus jadi hubungan kita dengan Tuhan harus terjaga. Lewat apa? Mesbah. Amin. Firman Tuhan dipahami benar dengan tuntunan Roh Kudus, makanya pentingnya kita punya mentor, seperti tema kita bulan ini. Pentingnya kita punya mentor, punya Bapak rohani yang mengarahkan kita dengan benar. Jangan diajak berdebat mentornya. Oh menurut saya, ini saya akan kuliah di STT Kingdom, saya dapat diskusi sharing jangan didebat. GKM juga manusia, ya. Ajak sharing, ini maksudnya mungkin gini Pak, Bu. Apa saya keliru, apa mungkin saya dapat, malah bagus, jadi teman sharing kan, GKM-nya mungkin mendapatkan tambahan ilmu, dari pihak dombanya juga mendapatkan tambahan, jadi kita sama-sama diperlengkapi, setuju? Jadi jangan pernah memperdebatkan firman Tuhan, tapi sharing boleh, tapi gak sampai gontok-gontokan, ya. Oke, ini saya harus bilang dari awal nih, karena ada kejadian juga, ya. Pentingnya kita punya mentor Bapak dan Ibu. Oke, udah 3 hal tadi, sekarang apa sih tujuan? Ya. Apa sih tujuannya yang ingin dicapai oleh iblis? Ke depan Mila, ini kecepatan. Ke depan, tujuan yang mau dicapai oleh iblis apa sih? Ada 3 hal. Ya, thank you. Lewat dia mau merusak nilai ini. Yang pertama, bergesernya fokus kita dari pribadi Allah kepada pribadi iblis. Bergeser fokus kita. Oke.
Kita hanya nyaman kalau apa yang kita pikirkan kita lakukan sesuai dengan daging kita. Daging kita maksudnya enak-enak buat kita, nyaman-nyaman buat kita. Yang bikin kita ruwet kita nggak mau. Bisa nangkap Bapak dan Ibu? Yang penting saya nggak ganggu privasi dia, privasi saya juga nggak diganggu. Udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, masa masih pandemi begini lagi, lo ngapain komsel? Komsel online ngabis-ngabisin kuota. Mending gua kerja ngasilin duit. Hati-hati, hati-hati. Itu soal fokus kita. Selalu kami sampaikan di sini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhannya dulu. Lu mau kerja berdarah-darah, lu mau dari kepala sampai kaki, kaki sampai kepala, Tuhan bilang no. Lu mau kerja banting tulang lu banting-banting, hasilmu bukan gak ada hasil, hasilmu tetap tidak akan semaksimal yang kamu inginkan karena dagingmu yang bermain. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya pelaku dulu. Udah kerja biasa, ngejob lagi. Apakah saya jadi kaya raya? Enggak. Rumah Reddit ya tetap aja. Tidak, bukan saya bilang kerja keras itu salah, tidak. Tetapi hikmat itu perlu. Hikmat dari mana kita bisa dapat? Hanya dari satu pribadi, Tuhan Yesus. Amin. Fokus kita dibuat bergeser. Ya, dibuat bergeser. Yang seharusnya kita tahu bahwa kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Perlunya kita persekutuan dengan teman-teman di Komsel. Sesekali ada beberapa GKM yang mungkin sudah mulai onsite, tapi saya bilang gak usah tiap minggu, lihat situasi juga ya. Karena tapi mereka karena ada kerinduan mau bersama-sama, mereka Komsel sebulan sekali. Dan saya suka cita, tetap prokes dijalankan, puji Tuhan. Mereka diberikan hikmat, tapi mereka melakukan itu. Saya angkat topi untuk teman-teman ini. Karena ada kerinduan bersama-sama untuk mencari wajah Tuhan. Setuju? Yang kedua apa? Rusaknya pengenalan manusia akan Allah. Tadi fokus kita dibuat bergeser. Yang kedua, rusaknya perkenalan manusia akan Allah. Siapa Allah? Dialah pencipta alam semesta. Amin. Kita diarahkan bukan lagi menyembah Allah sebagai sang pencipta, tetapi kita mulai menyembah ciptaannya. Apa itu? Ada beberapa hal di hidup kita yang tanpa kita sadar kita menjadi berhala, jadikan itu berhala, Bapak dan Ibu. Bisa anak kita? Bisa. Kita bisa nggak jadi ngelakuin apa-apa karena anak kita nggak kasih. Wow. Bisa pekerjaan kita? Bisa. Workaholic. Hobi kita? Bisa. Hobi bisa jadi berhala loh Bapak dan Ibu. Kayak tadi video game. Bisa Bapak. Prestasi kita, posisi kita, jabatan kita, itu kita agung-agungkan. Wah kalau gua nggak gini nih bahaya nih, ntar kredibilitas kita jatuh nih. Jaga image, jaim. Sebagai selalu menjadi si baik, si berprestasi. Orang lihatnya kita baik, benar, holy. Tapi kita nggak tulus di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Bisa nangkap di sini Bapak dan Ibu? Yang ketiga, nah ini yang saya akan berbicara. Kehancuran nilai-nilai dalam hidup manusia dan berganti dengan sifat-sifat iblis. Wow. Apa nilai gereja lokal kita? Lead mahasiswa City Kingdom. Apa nilai gereja lokal kita? Yang tahu angkat tangan, nanti saja makan siang. Nah Pak Bagus nggak boleh, pasti tahu. GKM saya tanyain terus soalnya. Ayo, yang nggak biasa ngomong, kalau ngomong ayo kita makan siang ntar. Di apa? Kelapa. Apa nilai-nilai gereja lokal kita? Oke Bu Desi udah satu, udah saya lama nunggu. Light, oke. Light. Apa aja light itu? Pak Bagus, mohon berdiri Pak Bagus. Buka, ya. Light itu apa aja? Love, integrity, oke. Grace, lagi humility. Terakhir,
Truth. Terima kasih Pak Bagus. Itu harus diketahui oleh seluruh jemaat GBI Rock. Kita berjemaat, kita tidak tahu nilai gereja lokal kita bagaimana. Terus kita hidupinnya gimana? Kalau kita nggak tahu, apalagi nggak dengar. Kalau ke lembah pujian, ke pusat sana, kan ditaruh di itu, baca. Jangan ngeloyor aja, salam yang penting udah masuk. Baca. Bukan hanya baca, pahami, hidupi. Senior pastor kita, para penatua nggak mungkin asal-asal buat ini nilai. Itu sudah duduk di kaki Tuhan, baru dibagikan ke kita untuk kita hidupi umat yang berjemaat di GBI Rock. Nanti saya tanya lagi sekali harus bisa jawab ya. Oke. Baik. Apa tadi yang ketiga? Bergeser, kehancuran nilai-nilai dalam kebenaran dalam hidup manusia yang berganti dengan sifat-sifat iblis. Oke, saya minta tolong Mila, tolong diputarkan video. Saya silau sekali. Kita nonton ya. Tidak banyak. Ini di lift di sebuah mall. Fokus, nanti saya tanyain soal. Santai, cuek aja. Gelisah, ya gelisah. Tapi diam aja. Bapak dan Ibu, lihat ini. Berapa banyak di antara kita yang seperti ini? Mohon maaf, saya tidak menghakimi, tapi berapa banyak yang seperti ini? Oke, enough, Mila, cukup. Nilai apa yang lagi dibuat sama iblis di sini? Lagi ditebar. Tidak peduli, egois. Berapa banyak dari kita begitu? Tahu kelebihan di dalam, tapi kita pura-pura enggak tahu. Ya kali aja ada orang yang nanti mau ngalah. Anak muda ini, wanita ini, anak muda dia kan? Dia ngambil inisiatif untuk keluar. Tapi lihat posisi kakinya, dia bukan sempurna. Ini baru satu nilai, egois. Yang lagi ditebar, tidak peduli dengan sekitar. Next, video yang kedua. Kita lihat yang mendasari juga. Ini yang punya anak kecil kayaknya familiar. Perhatikan syairnya.
Gak usah dinyalakan lampu karena masih ada beberapa video. Perhatikan syairnya Bapak dan Ibu. Anak saya pencinta Disney, jangan salah. Tapi syairnya perhatikan. Apa yang lagi dilepas di sini? Sihir. Sihir memberikan kegembiraan, memberikan keceriaan. Ini makanya anak-anak sebagian besar gak seneng doa. Karena dipikirnya simsalabim, wus wus wus, ada. Bukan lagi bergantung pada Tuhan yang memberikan kehidupan, nafas hidup yang memberikan berkat. Tetapi prok 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 jadi apa? Sihir. Dipikirnya jadilah terang itu sihir kali. Itu Allah yang berfirman. Menanamkan ini ke Laura saya butuh waktu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu Allah, nak. Oh, seperti di ini mah. Sihir beri hari ceria. Magic. Wow. Sukacita. Dengan warna-warni. Hati-hati. Oke, Bapak dan Ibu. Ada nilai-nilai yang diperhalus. Iblis pakai masuk. Untuk apa? Merusak cara berpikir anak-anak generasi kita. Mohon maaf, saya juga kecil. Saya bergumul untuk ini. Anak saya senang, princess jangan ditanya ya. Waduh, anak-anak kecil kan. Saya ikuti, saya senang juga kan. Apa yang ditebar setelah saya mengerti. Tuhan tolong saya memberikan pengertian ini pada anak saya. Mulai dari rumah saya dulu deh. Karena ini butuh waktu yang gak mudah Bapak dan Ibu. Menyetop satu yang buat kesenangannya dia, itu gak mudah. Butuh waktu selama pandemi ini gimana, karena tontonan dia TV, kartun dan ya YouTube. Gak bisa, saya gak bisa, tadi saya ngobrol dengan Bu Danti, memang gak bisa kita nyetop sekali, wah bisa stres juga anak kita, tapi gimana caranya ya. Akhirnya puji Tuhan, berbulan-bulan dia memang tidak nonton lagi ini. Princess ini yang brus pakai tongkat. Cuma kepergumulan saya sekarang dia nonton Marvel Bapak dan Ibu. Saya harus suruh dia sharing dengan Kak Eli. Kan Kak Eli tidak suka Marvel ya. Kak Eli tidak suka Marvel. Marvel yang berkartun, itu ada kekerasan. Saya tidak bilang jelek, tetapi kekerasan-kekerasan yang ditampilkan. Kapan hari Laura begini kan tangannya. Itu gak bisa keluar nak, itu cuma di kartun. Spider-Man. Luar biasa cara mereka masuk. Kekerasan-kekerasan. Ya, oke, next video selanjutnya. Minta tolong Bu Mila. Ini tentu pada banyak tahu. Baper. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, Asik. kamu cantik. Ini Tapi tahun aku belum 90-an mencintaimu. ceritanya ya, angkatan-angkatan Nggak tahu, kami sorry. dulu. Tunggu aja. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Kadonya boneka biar apa coba? Biar apa? Biar kalau tidur kamu bisa memeluknya. Kau tahu rumahku? Aku juga tahu kapan ulang tahunmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Allah. Asik. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jadi dia, pacar lo di Bandung. Ini lo, maksud kamu apa? Lu aja karena kecantilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu lihat. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Ini Biar aku fenomenal saja. ini. Kamu cemburu aku pergi sama Kang Adi. Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jadi, Iya, dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Cie. Uhuy. kalau ibu masih Pak Bayu jangan muda, serius, Pak suka Bayu. nggak sama orang kayak dia? Mungkin.
senang mikirin aku? Senang dan bingung. Bingung gimana cara berhentinya. Kenapa? Maunya deket kamu terus. Kalau deket kan nggak perlu mikirin. Asik. Ya cornettonya nggak usah. Jangan dinyalakan lampu. Masih ada video lagi. Wah, Bu Rati ini khotbahnya enak video melulu ya biar nggak ngomong. Lihat video tadi, saya bukan bilang ini dari iblis ya, bukan. Tetapi nilai apa yang lagi ditebar. Oke, video terakhir Mila, nonton lagi. Bandingkan dengan film ini. Kita lihat nilai-nilai yang tadi dengan film ini. Siapalah yang mau kasih merah ini negeri? Kalau bukan kalian anak muda dong. Kalian panitia pembagian cat merah putih toh? Kenapa bisa tak salah warna? Kalian mau ganti merah putih dengan warna lain kah? Merah putih tidak bisa diganti ya Bapak. Saya orang Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Saya Indonesia. Silawan. Jangan dilawan. NKRI. Harga mati. Merah putih. Selalu di hati. Kita atur tuh. Siapa yang di atas? Siapa yang di bawah? Oscar paling atas. Terus Farel. Lu. Saya paling bawah. Tolong. Tolong. Lu lihat di Kupang sana tuh rumah sakit besar-besar nah. Pasti banyak dokter ahli juga. Atau kalau kurang, kita bisa bawa Oscar ke Surabaya atau langsung Jakarta sah. Tidak bisa kakak. Terlalu jauh. Kalau ke Dili 4 jam susah sampai. Oscar pembapak masih ada kah? Tidak ada, Sulang meninggal. Jangan pernah lupa kami ya Oscar. Saya Francisca, Mama Rote, Bapak Jawa, saya Indonesia Oscar. Saya Farah Ramlan, Papa Maliana, Mama Malimau, saya Indonesia. Kita sonde sangka kau bisa jadi Farel viral. Kembali. Omongannya bukan badan. Kita sonde sangka Farel kau bisa jadi viral. Oke, lampu dinyalakan. Ya, hiburan sedikit. Lihat Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari telah terjadi degradasi nilai-nilai, disadari ataupun tidak. Nilai-nilai kebenaran yang harusnya tertanam di anak-anak kita, di generasi-generasi penerus kita, bahkan generasi kita, mulai terhapus, mulai dikaburkan. Karena apa? Karena apa yang dia konsumsi setiap hari, apa yang dia dengar setiap hari, apa yang dia tonton setiap hari. Orang lebih senang nonton Dilan, maaf saya enggak di endorse ya, daripada nonton Rumah Merah Putih. Benar? Kenapa saya pakai Rumah Merah Putih? Tahun lalu Grace nonton ini film, saya ingat dia bawa oleh GKM-nya. GKM-nya ngajak. Saya salut sama Vivi, dia ajar remaja ini nonton film-film yang memang membangun. Mereka nonton satu komsel remaja. Dia bilang, Mami, saya bilang, nak filmnya gimana? Bagus Mi, Grace nangis. Terus, tapi kok sepi ya Mi, jadi kami saja yang di dalam itu 21. Padahal Bapak Ibu lihat nilai-nilai yang lagi diajarkan lewat film itu. Cinta tanah air, persahabatan, kasih. Bukankah itu ada dalam nilai-nilai gereja lokal kita? Truth, kebenaran, lagi dikaburkan sama iblis,
lagi mau dihapus sama iblis. Begitu merasuknya film-film remaja model tadi. Sampai orang jadi baper, sampai terkenal jargonnya, rindu itu berat. Benar, sampai jaketnya juga jadi tren. Sampai ada geng-geng motor ala Dilan gitu kan, ada geng-geng motor gitu kan. Kalau saya selalu bilang tikus-tikus kecil yang gak ngerti jalan hidup, saya selalu bilang begitu. Satu kebanggaan pride buat anak-anak remaja ini ketika mereka bergerombol rame-rame. Adalah geng motor. Saya bukan bilang geng motor jelek, tapi kalau tidak dengan pemahaman yang benar, komunitas yang benar, tujuan yang benar, hancur. Benar. Bikin emosi orang di jalan kadang-kadang kan. Kalau kita orang-orang tua kan lagi naik motor, minggir-minggir kirain ada apa. Ambulans mending lewat kita minggir lagi. Anak-anak yang bur. Naik motor 10 orang, 15 orang, ya Tuhan. Kadang-kadang jahat nih mulut, biar jatuh deh. Jahat kadang-kadang mulut kan, kita orang-orang tua, emak-emak biasa kan, biar jatuh deh lu. Ngutukin lagi, salah kan, dosa kan, Tuhan ampunnya ini kali ada dispensasi. Bisa dampak seperti itu loh, apalagi kekerasan. Ini film yang sangat yang halus saya kasih contoh. Ada contoh lagi film-film yang benar-benar menunjukkan kekerasan, geng-gengan, baku berkelahi hanya gara-gara perempuan. Harga diri. Itu yang iblis mau. Menghapus semua nilai-nilai kebenaran dari kerajaan surga diganti dengan sesuatu yang kelihatannya nyaman, ditonton nyaman di telinga. Nggak apa-apa kok, kalau misalnya nggak apa-apa, nggak ibadah, orang lagi pandemi online melulu. Makanya selalu dikatakan oleh dari gereja lokal kita, dari pusat, ini lagi ibadah online bukan nonton ibadah. Sih, lagi ibadah online bukan lagi nonton ibadah. Ya ibadah benar-benar ibadah. Bukannya ibadah sambil makan ciki. Mohon maaf, ya kan? Kriuk-kriuk, kadang ke dapur dulu sambil nonton. No. Itu baru contoh kecil, sihir. Kemudian dibikin kita tayangan-tayangan yang mengenakan mata kita. Bagaimana dengan drakor, sinetron? Saya bukan bilang sinetron jelek ya, maaf bukan. Tetapi sinetron yang mengedepankan nilai-nilai yang, sudahlah, saya rasa pada tahu semua lah. Ya, jarang ada, tapi bisa dihitung dengan jari sinetron yang memang mendidik benar-benar. Ya, rata-rata pasti kalau nggak rumah tangga kisruh, perselingkuhan, bapaknya selingkuh dengan si ini, nanti anaknya udah rata-rata kan? Benar ya, mohon maaf. Tapi nilai-nilai apa yang bikin enak matanya anak remaja ini loh? Kadang-kadang anak remaja bisa taruh buku matematika karena nonton DJS. Ya. Lucu, menyenangkan mereka nonton. Tapi kecil-kecil udah jarin pacaran. Ya itu kayak model-model begini, fokusnya jadi teralihkan. Sampai beli coklat harus coklat Dilan. Coklat harus coklat Dilan Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu beda rasanya di mana, hanya bungkusnya doang tulisan Dilan. Tapi konyolnya ya kok mau kita beliin ya. Ya itu orang tua kan, ngomel tapi ya udah. Harus bertobat ini. Ini contoh yang tidak boleh ditiru. Ya. Jadi apa? Kita dibikin berhayal, suka baper. Makanya keluar istilah bucin. Benar? Bucin. Nilai-nilai yang mau dihancurkan oleh iblis sudah jelas tadi. 9 buah roh, ada kasih, ada sukacita. Ditutup dengan apa? Pengendalian diri. Benar? Itu iblis mau hancurkan lewat hal-hal seperti ini. Musik, film, video game. Tontonan-tontonan yang menyenangkan mata anak-anak kita. Termasuk cilakannya orang tua juga demen. Bukannya orang tua kasih teladan, malah ikut larut. Ngikuti maunya anak. Bukan dia ngatur anak-anak yang ngatur dia balik. Sedih Bapak dan Ibu. 9 buah roh. Harusnya kasih dari Allah seperti apa. Sukacita yang dari Allah itu berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Itu beda.
Tanamkan nilai-nilai ini kepada generasi kita, pada anak-anak kita, atau pada orang-orang yang kita mentori. Maka selalu di sini kami sampaikan, lakukan segala sesuatu karena kau cinta Tuhan, titik. Pastikan kau berdiri di sana, Daniel yang baru bergabung dengan tim, pastikan engkau melayani di sini karena engkau mengasihi Allahmu. Teman-teman yang melayani di sana, pastikan ketika engkau berada di sana, engkau sepenuh hati. Karena engkau cinta Tuhan. Itu anugerah buatmu bisa melayani Dia, Raja di atas segala raja. Aser. Aser itu bukan pekerjaan remeh, sepele Bapak dan Ibu. Menghospitality orang itu gak mudah. Makanya mulai sekarang saya selalu bilang, Pastor Bayu, cari yang memang benar-benar mau melayani Tuhan. Saya gak perlu orang yang cantik, hebat, heboh. Tapi kalau hatinya tulus, hospitality, hati kasih ketika dia mengatakan shalom ke orang itu tulus terlihat, itu yang Tuhan cari. Lu gak bisa nipu Tuhan, lu gak bisa cari muka di Tuhan. Tapi Aser itu pintu gerbang orang baru masuk ke sini. Itu pekerjaan menurut saya tuh, itu gak semua orang bisa. Amin. Baik. Saya lanjut lagi. Saya akan dari semua yang saya paparkan tadi Bapak dan Ibu, bagaimana kita menjaga generasi kita supaya tidak menjadi korban dari sepak terjang iblis. Bagaimana kita menjaga generasi kita? Ayo lanjut. Yang pertama, membangun budaya kerajaan surga dimulai dari dalam keluarga kita. Amin. Saya sering sekali khotbah soal family. Mungkin Bapak Ibu bosan tapi saya enggak peduli. Karena bagi saya dan apa yang saya terima, saya diajarkan, dilatih, semua dimulai dari keluarga. Benar. Penginjilan pun mulainya dari keluarga. Cara seorang anak ngomong itu dimulai dari keluarga. Cara anak bersikap, merespon sesuai semua dimulai dari rumah. Setuju ya? Maka selalu saya bilang tanamkan nilai-nilai kerajaan surga di rumah tanggamu. Etika kerajaan surga, bangun mesbahmu. Kamu gak bisa bilang, nak doa. Hafalkan doa Bapak kami. Lah bapaknya gak pernah doa. Mesbah pakai gitar, gitarnya gak pernah disentuh sama nyak babenya. Jaga mulutmu, jangan ngomong-ngomong kasar nak, tapi bapak ibunya masih suka maki. Kamu terus kasih sama orang, ampuni kalau orang bersalah, tapi bapaknya masih nyimpan kepahitan. Gak usah ngomong, terlihat kok. Dari sikap, bahasa tubuh, anak itu ngeliat. Alah bapak, gak usah deh ngomong macam bapak aja kelakuannya begitu. Dia gak ngomong, tapi di sini ada. Dan dia nonton itu. Kalau mau anak kita bertumbuh dengan nilai-nilai kebenaran yang benar dari kerajaan surga, dimulai dari kita dulu orang tua di rumah. Maka selalu bilang, kita ini gak sempurna Bapak dan Ibu, kita ada kekurangan, itu sudah pasti. Ya, kita ada kekurangan. Karena kita juga masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Benar ya, cara kita berbicara. Tapi kita yang mulai bertobat duluan, benar ya, orang tua ya, Bapak Ibu, para mentor. Kita yang bertobat duluan, kita memperbaiki diri duluan, baru kita melakukan yang benar, baru kita bisa ngajarin anak-anak kita. Itu tanpa kita ngomong mereka ngikut. Oh ya papaku mesbah jam segini. Pertama mungkin dia enggak, lama-lama dia lihat tuh dia akan ikut. Kehidupan kita, itu suratan yang terbuka kan. Benar ya? Kita boleh ngomong firman, tapi kalau kitanya juga ngomongnya masih gak benar, beresponnya masih gak benar. Terutama ini, Pastor Bayu minggu lalu menyampaikan soal harus beres hati ya Pastor ya. Harus beres dulu kita di sini. Baru kita akan terus, kita gak usah pedulikan orang lain. Orang masih ngeliat masa lalu kita, Allah orang kayak gitu kok ngomong soal firman dia aja gak benar, dia lu suka berantem. Dulu iya, tetapi orang masih sibuk dengan masa lalu kita sudah fokus ke masa depan kita. Amin. Di dalam Tuhan, ada kesempatan, itu luar biasanya Allah kita.
Selalu ada kesempatan kita untuk bertobat, memperbaiki diri. Dan jangan lakukan lagi. Karena yakinlah Tuhan akan memampukan kita melalui Roh Kudusnya. Asal kita mau. Masalahnya kita mau apa tidak. Mau nyimpan luka terus, kepahitan terus, gak mau berubah, sibuk nilai orang terus. Atau kau berubah, perbaiki diri, maju bersama Tuhan. Baru kau akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat yang Allah sediakan bagi hidupmu. Amin. Gak usah kejar berkatnya. Sering kan kita kasih tahu di sini. Cari Tuhannya, cari yang memberi berkat, cintai Dia. Kalau kau mengasihi Dia sungguh-sungguh, kau akan mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh. Karena yang kau tanamkan nilai-nilai kerjaan surga itu sudah tertanam di pikiran dan hatimu dan kau aplikasikan. Setuju? Ya enggak simsalabim, butuh proses. Tapi kalau kita mau, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Perbaiki diri, maka selalu pastor bilang jangan pernah menghakimi di sini. Karena kita enggak sempurna, kami juga enggak sempurna, banyak hal, aduh kacau sekali kami masa lalu. Tapi kami mau berusaha, kami mau belajar terus, sampai sekarang masih belajar. Ada yang kami masih remedi istilahnya, masih ngulang, masih hair Tuhan. Tuhan saya gak mau hair lagi, Tuhan lulus deh ya 7 deh minimal. Tapi saya mau lulus Tuhan. Dia bilang oke, Tuhan bilang oke, ya buktikan dong. Tapi mengelola hati itu Bapak dan Ibu, itu ujian yang betul luar biasa. Benar? Terutama soal ini dan ini. Sekarang bukan hanya ini. Jarimu, hati-hati. Oke? Tadi yang pertama membangun budaya, kerajaan surga dimulai di keluarga. Oke? Yang kedua menghidupi firman Tuhan. Ini sudah sangat jelas, ada firman Tuhan itu jangan hanya dibaca. Kalau kau baca sampai kupingmu ini denger. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya udah percaya. Tuhan adalah gembalaku. Baca King's Word setiap hari? Amin ya, saya nggak absen. Tapi pastikan engkau membaca King's Word dan ayat-ayat yang ada di sana perkatakan, hidupi, ngomong, lakukan. Kalau nggak bisa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong mampukan saya. Kalau engkau nggak mampu, Tuhan akan mampukan engkau minta. Maka Roh Kudus mampukan engkau. Karena kita memang nggak bisa. Benar? Kita nggak sempurna, benar. Tapi Allah kita sempurna. Dia yang mampukan kita. Maka selalu saya bilang, kalau engkau ada masalah, ini nilai-nilai yang selalu saya tanamkan untuk diri saya juga dan teman-teman, rumah leader di sini. Kalau engkau ada masalah, jangan pernah tinggalkan pelayanan. Pertama, kedua, engkau mungkin boleh pensiun dari posisimu, jabatanmu, tanggung jawabmu, apapun sekarang yang Tuhan percayakan posisimu di pekerjaan apapun, tapi jangan pernah engkau pensiunkan dirimu dari talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Jangan pernah pensiunkan dirimu, karena itu anugerah. Tuhan bisa berikan itu ke orang lain yang mau. Makanya saya senang kalau anak-anak di sini, anak-anak muda mulai bergairah. Berapa minggu lalu Joy dapat sharing dengan Pastor Daniel, gini Pastor begini. Senang kita melihat ide-ide anak-anak muda yang kreatif seperti ini. Artinya dia punya pandangan maju ke depan. Saya bilang jangan hanya lahirkan Jevan, lahirkan Jevan yang lain. Itu baru kamu berbuah. Benar. Saya juga gak mau hanya Bram warawiri terus di sini ya, sampai kekekalan begitu 10 tahun. Harus ada SM yang lain, nanti mungkin Pak Alfa di sini gitu. Mungkin Pak Abrahamnya yang khotbah, nah, kita kan gak pernah tahu, tapi tugas kami mempersiapkan. Benar Pastor Bayu ya, kita gak selamanya di sini, benar? Peace Bram. Kasihan tiap pagi pimpin doa di sini tim begitu kan lagi warawiri kasih. Tapi ya itu yang Tuhan percayakan sekarang pada dia. Itu anugerah. Jadi ucapkan syukur. Gak tahu mungkin ada sore dia sudah berdiri di lembah untuk pegang begini. Tapi pastikan kau lakukan itu karena kau cinta Tuhan. Amin. Yang ketiga, ambil tanggung jawab sebagai perwakilan kerajaan surga di atas muka bumi. Mulai berdoa bagi jiwa-jiwa. Jangan egois berdoanya hanya untuk kebutuhan kita, pergumulan kita. Utang saya gak habis-habis Tuhan, masalah keluarga saya, orang tua saya berantem, mau cerai, kemana ini hubungan suami istri. Egois doamu begitu. Gak salah, tapi kalau terus berdoa seperti itu, malaikat begini, doang ini doain, bosen gue. Doa buat jiwa-jiwa, doa buat lingkungan tempat kau tinggal, blessing bangsa dan negara Indonesia, berkati Bapak Presiden kita, seluruh jajarannya, bahkan kalau di Bali sampai ke Banjar-Banjar.
Shalom Elohim, Tuhan berikan hikmat kepada beliau, kesehatan. Maaf men. Kadang orang syafaat tuh udah keder duluan, nggak bisa doa yang bertele-tele. Loh, kok syafaat doa yang bertele-tele? Gak banyak orang bisa berdoa syafaat menyuarakan isi hati untuk menangis untuk bangsa dan negara, menangis untuk lingkungan. Apalagi fans. Makasih. 2 tahun lagi dia tidak lagi warawiri bawah ini. Mungkin dia akan main drum di depan. Perkataan itu doa fans, lu harus amini. Atau mas seperti tadi Bapak film tadi. Oke, ambil tanggung jawab, berani ambil tanggung jawab. Jadi Tuhan tuh gak cari orang pintar, S2, S3 banyak. Tapi Tuhan cari yang orang punya hati sederhana dan mau. Kapan hari salah satu anak rohani kayak bilang, gue bisa gak ya Bu Pas? Kayaknya gue gak bisa deh, gue gak pede. Lu diurapi. Percaya diurapi? Cuma Jen Susan yang bilang amin. Kita semua diurapi dengan urapan yang sama. Masalahnya kita mau aktivasi enggak itu, mau latih. Semakin sering engkau mendoakan orang, engkau akan terbiasa terlatih lidahmu. Enggak mungkin tiba-tiba kamu enggak pernah doakan orang, tiba-tiba kamu doakan Pastor Bayu, ya kamu minder lah. Nanti Pastor Bayu nuntun lagi dalam nama Tuhan. Latih mulai dapat di rumahmu, doakan papahmu, mamahmu, adikmu, anakmu, kakakmu. Amin. Jadi kau akan terbiasa berdoa itu lagi memberkati orang. Ambil tanggung jawab, berani. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Pastikan kau lakukan semua ini, bahkan berdoa bagi jiwa-jiwa karena engkau mencintai Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki hatimu. Haleluya. Yang keempat, apalagi yang kita, bagaimana cara kita menjaga generasi kita supaya tidak menjadi korban sepak terjang Inggris? Penginjilan atau penjangkauan. Begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan jawaban kasih Kristus. Bagaimana mereka mau mengenal, bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada yang pergi memberitakan. Bangun. Beritakan kabar baik ini kepada semua orang. Bagaimana caranya? Minta cara dimentori. Butuh hikmat, bukan setiap kemana kita pergi, kamu tahu nggak gini? Ya nggak gitu, ada caranya. Itu akan dilatih di mana? Di Komsel salah satunya. Begini loh caranya memberitakan kabar baik. Dan tentu saja lewat hidupmu juga. Amin. Amin. Tidak bisa kamu memberitakan firman Tuhan sambil kamu merokok. Jadi begini ya, firman Tuhan mengatakan bait tubuh kita adalah bait yang kudus. Jadi yang diinjilin maksudnya apa nih orang? Bisa nangkap di sana? Yang terakhir, pemuridan. Cara kita mempersiapkan generasi kita yang terakhir adalah pemuridan. Lewat apa? Tentu saja lewat Komsel. Kemudian Kingdom Training, semuanya Rock Journey sekarang ya, Rock Journey yang ikuti. Jangan malu untuk diperlengkapi, jangan malu untuk bertanya. Tidak untuk berdebat tetapi untuk sharing, untuk diskusi. Setuju ya? Jadi karena kita di dalam Tuhan selalu ada kasih. Ya, gembala nggak selalu benar kok. Kalau emang kita nggak tahu, kita akan tanya lagi kepada Bapak di atas kita. Kita akan tanya apa begini Pak maksudnya. Baru kita bagi lagi kepada teman-teman. Kita nggak sok tahu kok. Ya. Oke, saya tutup dengan Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15 saya bacakan. Atau saya minta bangkit berdiri karena sudah mau pulang. Supaya bergerak sedikit. Efesus 4 ayat 11, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh,
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Katakan kepala. Kepala. Haleluya. Bapak dan Ibu, tema gereja lokal kita bulan ini adalah mentoring dan fathering. Mentoring sudah dibahas begitu detail selama 4 minggu ke belakang. Hari ini saya berbicara soal nilai. Nilai-nilai ini kita dapat dari mana? Nilai-nilai kerajaan surga yang kita ajarkan, kita dapat dari fathering, nilai-nilai pembapaan, nilai-nilai kebenaran yang harus diajarkan oleh para bapak-bapak, baik itu bapak kandung, bapak jasmani, bapak rohani, para mentor. Mungkin kadangkala kita berpikir kita gak sempurna, tapi kalau engkau sampai dipercaya menjadi seorang mentor, seorang bapa, itu anugerah. Maka Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk itu. Perbaiki dulu hidupmu. Perbaiki hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Minta dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi bapa yang benar. Mungkin kadangkala di rumah tanggamu, di keluargamu engkau merasa saya enggak pantas, saya enggak layak. Ada hal-hal yang saya belum lulus Tuhan. Mungkin cara saya berpikir, cara saya berespon, saya cepat sekali emosi. Mulut saya kadangkala begitu gampang mencaci maki. Hati saya kadangkala masih menyimpan kejengkelan, luka. Tapi saya mau diperbaiki Tuhan. Mampukan untuk menjadi mentor yang benar Tuhan. Doa seperti itu Bapak dan Ibu. Tanamkan nilai-nilai etika kerajaan surga pada generasimu. Nilai-nilai seperti tadi saya sampaikan, light. Itu nilai-nilai gereja lokal kita yang gak sembarangan. Senior pastor, para penatua kita memberikan itu kepada kita. Itu sudah pasti duduk di kaki Tuhan. Salah satu nilai yang coba dikaburkan oleh iblis, bahkan mau dihilangkan, adalah truth, yaitu kebenaran. Kebenaran soal apa? Soal kerajaan surga. Jangan kita yang diatur oleh situasi. Engkau tinggal pilih lewat tadi video-video yang saya tayangkan. Engkau mau pilih anakmu, engkau muridkan dengan nilai-nilai yang benar kerajaan surga yang engkau sudah pelajari, engkau dapati di persekutuanmu yang benar di dalam Tuhan, atau dunia akan memuridkan anak-anakmu dengan cara-cara seperti itu. Engkau mungkin sekarang kelihatannya biasa aja anak kecil, tapi kau lihat 10 tahun lagi, kau mau melihat dia 15 tahun lagi mau jadi apa? Itu dimulai dari sekarang. Menyayangi anak bukan berarti memanjakan. Saya hari ini semakin agak sedikit saya naikkan tingkat tegas saya kepada Laura dan Grace. Karena saya tahu hidup tidak semakin baik. Saya gak pernah tahu kapan Tuhan akan panggil pulang kami. Tapi saya pastikan ketika saya pergi Tuhan panggil. Yang mungkin saya tidak bisa wariskan di harta kekayaan secara jasmani. Tapi ada nilai-nilai. Nilai-nilai kerajaan surga yang saya tanam di hidup mereka. Untuk bekal mereka menjalani hidup. Saya selalu bilang, Grace, perhatikan mulutmu. Kalau bicara jangan berteriak. Kendalikan dirimu, jangan suka baper. Hentikan tontonan-tontonan yang tidak membangun. Di awal dia berontak Bapak dan Ibu. Tapi semakin kesini puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia mulai paham. Dia mulai terkadang sharing dengan kami soal firman. Dan itu satu hal yang sukacita buat saya untuk yang memang mengenal putri saya seperti apa. Demikian juga Bapak dan Ibu. Tanamkan kepada generasimu bahwa ketika engkau ada itu karena anugerah.
Semua yang Tuhan berikan di hidupmu itu anugerah, dan lakukan ketika engkau melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Pastikan karena engkau cinta Tuhan. Selesai. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhannya, maka segalanya ditambahkan. Jangan fokus pada segalanya, tapi fokus pada pemberinya. Amin. Amin. Saya nggak akan pernah bosan-bosan bicara ini, mengajar ini untuk diri saya juga, karena saya juga masih belajar untuk ini. Saya mau lulus, saya nggak mau remedi Tuhan. Kalau saya lulus, saya naik level, ada kepercayaan baru dari Tuhan, ada promosi baru dari Tuhan. Ini bukan soal uang, tetapi finishnya saya tahu, finishnya well. Ngajar anak kita untuk sampai bahwa mereka mengerti destiny mereka itu apa, itu saja butuh waktu. Makanya kita butuh hikmat. Jadi berhenti menghakimi di sini. Mari belajar bersama-sama. Mari diperlengkapi bersama-sama. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa, hamba berhenti di sini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, hamba boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, untuk umat-Mu di Ubud. Begitu banyak kekurangan Tuhan, hamba tahu. Tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan pengertian lebih lagi kepada setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kebenaran yang daripada-Mu saja Bapa. Kiranya itu yang bisa dan boleh yang kami tanamkan kepada generasi kami Tuhan. Tolong mampukan kami. Begitu banyak kekurangan di hidup kami mohon ampun. Kami mohon ampun Tuhan, tapi tolong kami, mampukan kami untuk bisa menjadi teladan yang benar bagi putra-putri kami dari rumah, bahkan bagi anak-anak rohani yang Kau percayakan kepada kami. Kami akan percaya Bapa, lewat generasi ini Bapa, begitu banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan akan dibawa. Kemudian kerajaan-Mu akan diperluas di muka bumi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba berani di sini, urapi umat-Mu yang ada di Ubud ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. You may be seated. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan, sambil saudara-saudara mempersiapkan diri, Rasul Paulus berkata di dalam suratnya, kalian memang punya banyak guru, kamu punya banyak rabi, tapi kamu tidak punya banyak bapa. Dan akulah bapamu. Artinya apa? Bapa hanya satu. Kita bisa punya banyak mentor, tapi kita hanya bisa satu bapa. Kenapa? DNA turun dari bapa. Apa arti kata bapa? The source, sang sumber. Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Dan fungsi kita sebagai bapa-bapa di muka bumi ini bukan untuk menghabiskan atau menghilangkan semua nilai-nilai, semua karakter, semua DNA Allah. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Ratih tadi, temanya values destroyer, penghancur daripada nilai-nilai. Berapa banyak anak-anak kita begitu tidak tahu sopan lagi. Berapa banyak anak-anak kita begitu jadi orang munafik, bahkan yang tua-tua pun munafik. Di sini tempatnya makanan keras, makanan orang dewasa disampaikan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan atau menghakimi. Kita bertumbuh bersama-sama kan? Amin. Itulah keluarga kita. Di sini sejak awal saya deklarasikan, ketika perintisan mulai saya lakukan di dalam anugerah Allah, Tuhan menaruh di hati saya, ini adalah tempat di mana pelayanannya adalah pelayanan Goa Adulam. Tahu Goa Adulam? Tempat di mana Daud melarikan diri. Tetapi di dalamnya dia tidak mengalami kehancuran. Tuhan bangkitkan dia. Bahkan ada 400 orang yang bersama-sama dengan dia. Yang tadinya orang-orang kalah, tapi kemudian keluar bersama dia menjadi pahlawan-pahlawan. Saudaraku, mari kita
kita cek diri kita masing-masing. Apa yang sedang terjadi di dalam diri kita hingga saat ini? Apakah kau masih menyimpan bara dalam hatimu sehingga engkau punya kebiasaan hanya untuk menghakimi orang, menyerang orang, menuding orang, atau berkata-kata tajam, atau menulis-nulis hal tajam? Ataukah kau diliputi dan dipenuhi oleh kasih Allah sehingga engkau selalu tulus, tidak menyimpan bara sedikit pun? Kau hidup merdeka dengan kasih yang tulus. Mau tahu tandanya orang yang tulus? Kau diserang, kau disakiti, kau dilukai, kau dihina, dinista, kau tetap mengasihi dengan hatimu. Bukan hanya di depan, di publik. Ya, tulus. Bahkan ketika ada orang yang mau menghajar balik, kita bilang no. Orang itu yang kami salahkan. Itu contoh. Kasihi musuhmu, bukan hanya berhenti di dalam dua. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Tetapi perintah Tuhan juga apa? Kasihilah musuhmu. Musuhmu itu bukan orang yang kamu musuhi. Karena kita tidak diizinkan memusuhi. Kita diperintahkan kasihilah sesamamu. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan dengan kasat mata. Itu nilai-nilai yang sedang kita harus tanamkan di dalam hidup kita. Kemudian kita tanamkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dimulai dari dalam rumah. Amin. Siapkan kosti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan. Pastikan bahwa kita dimuridkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Dan seisi rumah kita dan orang-orang yang bersama-sama dengan kita dimuridkan dengan DNA ilahi yang mengalir dari hidup kita. Jangan biarkan orang-orang yang bersama-sama dengan kita dimuridkan oleh dunia. Hancur. Dimulai dari kehancuran nilai. Fokusnya tergeser. Pengenalan akan Allah hancur. Hancur. Kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Bapa, kami tinggal di dalam kasih karunia dan anugerah dari Allah yang hidup. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan persekutuan yang indah yang diikat di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan kami yang dapat mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, tentu hanya dapat kami lakukan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Firman-Mu berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Allah yang memberikan aku kekuatan atau kemampuan. Dan karena itu kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh-Mu, maka semua kekuatan itu diberikan pada kami. Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Dan ini mengakibatkan kami diberi kemampuan untuk makin hari makin menuju keserupaan dengan Engkau, Allahku. Maka jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, baik di bumi seperti di sorga. Saudara-saudaraku, apakah engkau percaya ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam anugerah-Mu kami percaya bahwa seluruh karunia-karunia ilahi, karunia-karunia rohani, semua perlindungan, bahkan kecakapan-kecakapan adikodrati, supranatural yang Allah percayakan pada kami, semuanya diaktifasi sempurna dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, semuanya benar-benar diaktifasi sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Segala bentuk sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk
serangan-serangan, kuasa kutuk tenung sihir, mantra dan racun-racun kegelapan, bahkan kuasa kegelapan kegelapan roh manusia sekalipun, semuanya dilenyapkan dari hadapan kami dalam nama Yesus Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna dan kuasa-Mu bekerja penuh di dalam hidup kami. Saudaraku, apakah engkau percaya ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Syakta mata karalaba sheke petek petek. Kina mata karalaba baralaba seda baturi di. Kira baba baralaba siba tunu nama bahaya. Kiri bidi. Engkau indah Tuhan. Engkau yang termulia. Engkau yang layak Tuhan. Jesus. Hosana bagi rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku lakukan, Kau layak disembah. Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan ku lakukan, Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Kau layak disembah. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan kelembutan hati. Diberkatilah engkau dengan hikmat, sehingga engkau mampu mencerna isi hati Tuhan. Diberkatilah engkau dengan kasih agape, sehingga engkau benar-benar dengan tulus mau melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan segenap sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sehingga engkau tidak akan pernah terpukul kalah oleh apapun di muka bumi ini. Diberkatilah engkau dengan kesehatan, panjang umur dan keberhasilan. Diberkatilah engkau dengan rumah tangga yang terpelihara oleh Allah. Diberkatilah hidupmu dalam segala hal. Terimalah berkat ini. Berkat bagimu dan juga generasi keturunanmu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang terima berkat Tuhan semuanya katakan amin. Happy Sunday, God bless you all.